Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, banyak wajah Holy Lord sedikit berubah. Apa perbedaan antara perilaku seperti itu dengan kompromi dan pengampunan? Bagi banyak penguasa suci yang bangga, hal semacam ini tidak dapat diterima. Mendengar kata-kata Qin Yichen, kapten tua dari kelompok penegakan hukum juga sedikit ragu, tetapi sedikit ragu. Lagi pula, selama menjadi kapten grup penegakan hukum, tidak pernah hanya ada kata perang atau kematian. Dia tidak pernah mengetahuinya, dan ada pepatah seperti itu di antara mereka yang kembali. Untuk kelompok penegakan hukum, memperjuangkan ras manusia adalah kehormatan mereka. Penarikan kelompok penegakan hukum adalah perampasan misi mulia mereka. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Tanah? Dalam erangannya, Gong Keqing mendengus dingin, dan beberapa suara tidak menyenangkan juga terdengar pelan. Ya. Mendengar suara Gong Keqing, kapten tua dari grup penegakan hukum itu gemetar, dan dia hanya membungkuk di depan Qin Yichen. Segera, dia mengeluarkan batu pembawa pesan dan mengeluarkan perintah. Presiden, sebagai pemimpin kelompok penegakan hukum, saya memiliki tanggung jawab untuk memimpin kembali saudara-saudara. Setelah melewati perintah, kapten tua dari kelompok penegakan hukum membungkuk ke arah Qin Yichen dan berkata, "Pergilah, ingat, masing-masing pasukanmu adalah harta karun klanku. Ingatlah untuk tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu." Qin Yichen mengangguk, wajahnya sama sekali bukan karena keraguan sebelum yang terakhir, dan dia tidak senang. Sebaliknya, dia tidak lupa memperingatkan berulang kali sebelum yang terakhir pergi. "Yakinlah, aku akan melakukan segala upaya untuk membawa kembali banyak saudara." Mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Qin Yichen, senyum muncul di wajah kapten tua dari kelompok penegakan hukum. Saat kata-kata itu berakhir, dia memberi hormat pada Qin Yichen, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju perbatasan. Di perbatasan, tim kecil penegak hukum terus melakukan evakuasi dari mana-mana. Segera, semua tim penegak hukum kembali ke markas grup penegakan hukum. Di atas alun-alun, hampir 100 siluet berdiri di antara mereka. Mereka semua adalah anggota kelompok penegakan hukum. Pada saat ini, setelah kembali ke markas, banyak dari kekuatan grup penegakan hukum terlihat sedikit tidak sedap dipandang. Di grup penegakan hukum, sebenarnya ada sejumlah kecil orang yang gagal bersaing dengan kekuatan lain di klan. Tetapi untuk mempertahankan kekuatan pertempuran pusat kekuatan suci, mereka tidak mati karena kegagalan, tetapi telah dikirim pergi ke grup penegakan hukum untuk bermain untuk ras manusia. Bagi banyak kekuatan grup penegakan hukum, memperjuangkan ras manusia adalah tujuan akhir mereka. Apa maksud kapten tua itu? Mengapa kita harus mundur? Orang-orang dari ras asing sangat malu karena telah melanggarnya. Mereka tidak memberi mereka warna untuk dilihat. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, mundur dengan cara ini hanya akan membuat orang asing semakin gila. Kamu akan kembali ke apa? Sekte saya dikalahkan. Sangat tidak tahu malu untuk kembali ke ras manusia. Di atas alun-alun, dari waktu ke waktu, ada jalur kebisingan. Datanglah ke powerhouses, Life and Death Together di Law Enforcement Group. Di antaranya banyak saudara yang meninggal secara tragis di tangan orang asing. Bagi mereka, ini adalah kesempatan bagus untuk menyergap kekuatan asing dan balas dendam. Jelas, banyak pembangkit tenaga listrik tidak mau mundur dengan cara ini. Tim yang terbengkalai, tolong katakan sesuatu. Selama Anda memberi perintah, saya tidak akan pernah cemberut bahkan jika saya menunggu untuk mati. Ada suara tiba-tiba dalam kebisingan. Segera, kebisingan itu sedikit stagnan. Mata semua orang melihat ke depan. Di sana, Tian Wuang duduk di bangku dan memandang mereka dengan tenang. Tetapi wajahnya juga hilang sudah hari-hari matahari, dan bahkan tampak suram. Tian Wuang telah berada di grup penegakan hukum selama lebih dari 10 tahun. Selama tahun-tahun ini, dia juga meyakinkan semua anggota grup penegakan hukum dengan kekuatan dan temperamen. Meski kapten dari kapten lama belum diumumkan, pamornya di grup penegakan hukum sudah berjalan lancar. Dibandingkan dengan anak muda berbakat di ras manusia, kekurangannya tidak hanya lebih baik dari mereka, tetapi di atas temperamennya, itu tidak sebanding dengan bunga di rumah kaca. Bahkan di masa lalu, semua orang mengira kelaparan akan menjadi pewaris gubernur berikutnya. Ketika dia datang ke grup penegakan hukum, itu harus menjadi tuan istana tua untuk mempertajam kelaparan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Tian Wuang mempertahankan perbatasan untuk ras manusia, bertarung untuk waktu yang lama, dan akhirnya direnggut oleh seorang junior yang tiba-tiba muncul. Meskipun tim penegak hukum Guyuan setuju dengan Qin Yichen, sebagian besar anggota grup penegakan hukum lainnya baru bertemu dengan Qin Yichen beberapa waktu lalu. Untuk pria yang terlihat seperti sarjana ini, mereka tidak memiliki setengah bantuan. Menghadapi pandangan, padang pasir tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala, dan menghela nafas. "Kamu, ini adalah perintah gubernur baru. Kita harus patuh. Tidak peduli siapa dia, kami hanya mengenali Master Istana Tua dan kamu." "Ya, seorang junior. Saya tidak tahu apakah saya mengisi Tuan Istana Tua dengan subekstasi untuk mendapatkan status ini."
Bunga rumah kaca semacam itu. Tidak tahu betapa berbahayanya situasi ras manusia kita. Dia tidak memenuhi syarat untuk memimpin kita. Namun, nada tandus nyaris tidak turun, dan terdengar suara jijik di atas alun-alun. Di tepi alun-alun, Guiyuan dan anggota timnya mau tidak mau mengubah penampilan mereka saat mendengar kata-kata ini. Mereka telah melihat ketegasan berdarah Qin Yichen dan kekuatan luar biasa dengan mata kepala sendiri. Yang terakhir ini sama sekali tidak nyaman seperti yang dikatakan rekan-rekan ini. Bahkan, dalam pandangan Guiyuan, potensi Qin Yichen memang lebih besar dari kekurangannya. Untuk kekurangannya, mereka setuju. Tetapi untuk Qin Yichen, mereka sangat kagum. Pada awal setengah tahun yang lalu, yang terakhir menyelamatkan mereka di lingkaran penyergapan dengan kekuatan mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa lolos dari penyergapan pusat kekuatan utama suci dan menengah suci. Dari kejadian itu, Guiyuan melihat kekuatan Qin Yichen untuk pertama kalinya. Dalam ras manusia, yang terakhir bahkan lebih memaafkan atas kekasaran menolak 10.000 yang, dan berterima kasih kepada Guiyuan Xin. Juga beritahu dia bahwa ternyata sisi berdarah Qin Yichen hanya akan muncul ketika dia adalah orang asing. Semuanya, dengan segala hormat, kamu tidak bisa mengatakan 10 juta jika kamu adalah pemberontak. Sambil mendengarkan kata-kata ini, alis Huang tidak bisa menahan cemberut, berteriak dengan suara yang dalam. Tim yang ditinggalkan, Anda memesannya, kami hanya melayani Anda. Ya, saya lebih baik mati daripada melawan. Ketika lelaki tua itu datang ke sini, dia tidak pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Menghadapi omelan yang tidak masuk akal, banyak pusat kekuatan kelompok penegakan hukum tidak berhenti di situ. Di wajah mereka semua memiliki warna yang tak kenal takut. Di mata sebagian besar kekuatan grup penegakan hukum, medan perang adalah tujuan akhir mereka,